Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Kita bersama-sama menyembah Dia, mengagungkan Dia, Raja di atas segala raja. Saya mengajak kita semuanya untuk berdiri bersama-sama. Mari kita memuji menyembah Dia. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu. Itulah yang menjadi kerinduan kita. Biarlah pujian ini menjadikan penyembahan kita, pengagungan kita kepada Dia, Tuhan Sang Raja. Aku selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku sukai
hanya bagi Tuhan. Tuhan sudah membuat hidup manusia ada di dalam seluruh rancangannya, dan Tuhan juga menyatakan segala firman yang akan menjadi panduan hidup bagi setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Dan Tuhan sudah membuat ada hukum kelimpahan atau hukum diberkati, dan memberi janji kepada siapapun yang melakukannya dengan motivasi yang benar, dengan cara-cara yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan sudah katakan, ia pasti akan menerimanya. Karena setiap janji-janji Tuhan ya dan amin, dan itu pasti akan digenapi. Berbicara tentang hukum kelimpahan, Tuhan berfirman dalam beberapa bagian firman-Nya ada 9 hukum kelimpahan atau hukum diberkati yang Tuhan sudah nyatakan di dalam firman-Nya. Yang pertama yaitu hukum persembahan sulung. Yang kedua, hukum persepuluhan. Yang ketiga, hukum memiutangi Tuhan. Yang keempat, hukum tabur tuai. Yang kelima, hukum hidup dalam disteni ilahi. Yang keenam, hukum kerajinan. Yang ketujuh, hukum hidup orang yang diberkati. Yang kedelapan, hukum hidup menjadi terang. Dan kesembilan, hukum ikat janji dengan seorang bapa rohani. Hari ini kita berada di dalam satu tema, yaitu hukum hidup dalam terang atau hukum menjadi terang. Ketika kita membicarakan hukum menjadi terang ini, saya mengambil dari Alkitab, dari Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata demikian, "Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja kepada cahaya terbitmu bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat, berseri-seri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu." Dan ayat yang hampir sama di dalam perjanjian baru dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi seluruh rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Di dalam perikop Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai 22 dengan judul kemuliaan Sion yang akan datang, ini berisikan sebuah janji ataupun covenant, ya, sebuah pernyataan profetis dari Tuhan melalui Nabi Yesaya, bahwa jemaat Tuhan yang akan disampaikan sebagai umat Allah, mereka akan menerima janji daripada Tuhan. Janji Tuhan ini sudah dinyatakan oleh Tuhan. Untuk menyatakan penjelasan ini dimulai dari Yesaya pasal 59 ayat 21. Berbunyi, "Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka. Firman Tuhan, rohku yang menghinggapi engkau dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya." Firman Tuhan. Dari ayat ini ada berkat yang dijanjikan oleh Tuhan. Ada buah-buah firman, ada buah-buah roh
yang akan dinyatakan oleh Tuhan untuk umat Tuhan yang percaya kepadanya. Ini merupakan pernyataan profetis dari Tuhan atau nubuatan melalui Nabi Yesaya. Bukan hanya untuk orang Israel yang hidup di tahun 700 sampai 680 sebelum Masehi. Dan nubuatan ini juga akan diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan pada hari ini. Dan bahkan sampai masa kesudahan gereja. Dan melainkan orang-orang percaya Kristus itulah yang akan menerima janji-janji yang juga dibuatkan oleh Yesaya dalam bagian ini. Firman Tuhan berbicara dengan begitu tegas dan jelas Bapak Ibu Saudara bahwa kehadiran terang akan memberikan kelapangan hati. Kehadiran terang akan memberikan sukacita. Kehadiran terang akan memberikan kegirangan dan kehormatan. Membuat kita mengenal Tuhan dan bersukacita karena kebaikan, kemurahan, dan anugerah Tuhan yang besar bagi hidup kita. Ketika kita berbicara tentang menjadi terang, dikatakan oleh firman Tuhan di dalam ayat yang ke-1 dan ke-2, ini merupakan sebuah perintah yang tentunya akan dilakukan oleh orang percaya. Ketika orang percaya melakukannya, maka ia akan meraih sesuatu dari apa yang Tuhan perintahkan, yaitu hidup menjadi terang untuk memuliakan Tuhan. Terang dari Tuhan akan terbit atas kehidupan saya, atas kehidupan semua Bapak Ibu Saudara. Dan Alkitab memberikan suatu pernyataan juga di dalam Perjanjian Baru, dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-46, firman Tuhan berkata, "Aku telah datang dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan." Itulah pernyataan firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Dan kemuliaan Tuhan akan terbit atas setiap orang yang akan hidup dalam terang dan menjadi nyata. Dan Allah Bapa sumber segala terang itulah yang akan menjadi terang yang sesungguhnya, yang sudah datang ke dalam dunia di dalam pribadi Kristus Yesus, sudah datang untuk semua orang yang hidup di dalam kegelapan. Ketika manusia yang hidup dalam dunia saat ini berada di dalam kegelapan, yaitu hidup dalam dosa, hidup dalam segala kehidupan duniawi, hidup dalam segala kehidupan kedagingan, dan Allah datang di dalam Yesus Kristus untuk menjadi terang, untuk membawa terang yang hidup. Dan barang siapa yang ada di dalam terang Kristus, ia tidak hidup di dalam kegelapan lagi. Oleh karena itu, firman Tuhan berkata, ada penghalang yang akan menutupi bumi. Seperti pernyataan di dalam bagian firman Tuhan ini. Dikatakan ayat yang kedua, sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaan menjadi nyata di atas setiap orang yang akan menerima terang Kristus. Ketika kita berbicara tentang terang ini, maka firman Allah sudah jelas berkata kepada kita tadi bahwa sumber terang adalah Allah sendiri. Namun Alkitab menjelaskan, kamulah terang dunia. Artinya orang-orang percaya yang akan diutus oleh Tuhan menjadi terang dunia. Kemana orang percaya ada, ia harus menyatakan segala sesuatu di dalam terang Tuhan. Apa yang dimaksud dengan terang sesungguhnya? Kehidupan manusia yang sudah berada di dalam Tuhan, kehidupan orang yang sudah dibenarkan, kehidupan orang yang sudah disucikan, dan kehidupan orang yang sudah diselamatkan, ialah menjadi sumber terang itu. Dan firman Tuhan memberikan satu hal yang sangat penting untuk kehidupan kita. Ketika kita hidup di dalam hidup yang benar-benar dalam terang Kristus, maka hidup kita akan memancarkan Kristus dalam kehidupan kita. Dalam segala aspek kehidupan kita. Di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam kehidupan pendidikan, dan di dalam semua apa yang sedang kita jalani dalam pergaulan sehari-hari.
Dan itulah terang Kristus akan dinyatakan di dalam kehidupan orang-orang percaya. Ketika kita berada di dalam terang, di ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima, berada di dalam terang membuat segala sesuatu dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan membuat bangsa pilihannya Israel. Beberapa tahun mereka berada di dalam perbudakan, berada di dalam penindasan karena mereka dibuang. Akibat mereka hidup dalam kegelapan. Artinya mereka hidup dalam dosa, mereka meninggalkan Tuhan, dan mereka tidak peduli dengan apa yang Tuhan perintahkan. Sehingga Alkitab menyatakan bahwa orang-orang umat pilihannya itu dibuang ke Babel. Dan tibalah apa yang dinyatakan di dalam Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai 22 ini merupakan sebuah pernyataan profetis bagi mereka bahwa mereka akan dikembalikan. Waktu mereka kembali, artinya mereka sudah bertobat dari kehidupan lama dan mereka berada di dalam terang, membuat segala sesuatu dipulihkan oleh Tuhan. Janji Allah di dalam firman Tuhan ini sangat jelas. Tuhan berkata bahwa dengan pertobatan mereka, Allah mengembalikan mereka ke Israel. Allah mengembalikan mereka ke Yerusalem. Dengan dikembalikan mereka ke Yerusalem, Tuhan berkata di dalam firman-Nya, maka ada orang yang bangsa-bangsa akan berduyun-duyun. Di ayat yang ketiga dikatakan, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terang-Mu dan raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Dan dikatakan bangsa-bangsa berduyun. Ini kembali merupakan sebuah pernyataan nubuatan Tuhan. Memang dalam kenyataannya di masa itu, di masa Yesaya, tidak begitu banyak orang-orang bangsa-bangsa lain yang bergabung dengan mereka. Tetapi kalau kita memperhatikan bagian ini merupakan satu pernyataan firman Tuhan bahwa bangsa-bangsa di bumi akan datang kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Dan inilah yang menjadi nubuatan yang sangat penting di dalam kehidupan setiap orang-orang yang sudah percaya Kristus. Saya dan Bapak Ibu Saudara yang sudah berada di dalam Kristus, kita adalah orang-orang umat pilihan Tuhan. Kita adalah anak-anak kerajaan yang menyebabkan orang-orang yang hidup dalam kegelapan datang ke dalam kehidupan Kristus. Mereka yang ada di dalam dunia akan datang untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan Tuhan berkata di dalam firman-Nya bahwa janji Allah akan ada banyak orang-orang yang datang berduyun-duyun di dalam nama Kristus Yesus. Efesus pasal 3 ayat yang ke-15. Dan juga janji Tuhan di dalam Ibrani pasal 2 ayat yang ke-22. Dikatakan kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi. Dan inilah yang menjadi kunci setiap orang yang datang kepada Kristus. Di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-19, mereka adalah keluarga Allah. Apa yang akan menarik begitu banyak orang datang di dalam kehidupan orang percaya? Karena dikatakan ada sesuatu yang sangat menarik dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Kristus, yaitu ada terang. Dan ketika terang itu akan datang, maka orang akan berduyun-duyun untuk menghampirinya. Ketika kita memperhatikan kata berduyun-duyun di sini, dikatakan juga oleh kitab Wahyu pasal 21 ayat 24 dikatakan bangsa-bangsa akan diselamatkan. Bahkan mereka akan menjadi murid-murid Kristus seperti yang dikatakan di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-19. Dan bahkan juga raja-raja, orang-orang besar, penguasa-penguasa dan tokoh-tokoh besar akan ditambahkan ke dalam jemaat. Mereka datang dari segala tempat. Kalau kita memperhatikan dari Yesaya pasal 60 ayat yang keempat tadi dikatakan, angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekelilingmu. Mereka datang yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Dan itu artinya bahwa Tuhan akan menghimpunkan semua bangsa-bangsa di bumi akan tunduk
di dalam kekuasaan Kristus. Itu sebabnya tiba waktunya segala lutut akan bertelut, segala lidah akan mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan itulah yang akan menjadi fungsi kita sebagai orang percaya. Kita akan menjadi alat supaya terang Kristus akan dinyatakan di bumi ini. Dan ketika kita membicarakan begitu hal ini terjadi, maka Tuhan sedang berbicara kepada kita. Dan ketika seseorang hidup menjadi terang Kristus, dan mungkin ada pertanyaan yang muncul. Kenapa ada kaitannya dengan kehidupan diberkati? Sama halnya dalam hukum hidup dalam destiny ilahi, setiap orang yang berada di dalam Kristus ketika hidupnya akan menjadi berkat, ketika hidupnya akan dipakai oleh Tuhan untuk mempengaruhi orang-orang di sekitar, sehingga hidupnya akan menjadi berkat bagi orang lain, hidupnya akan menjadi sesuatu yang akan membawa perubahan di lingkungannya, hidupnya akan membawa banyak orang akan melakukan sesuatu yang baik, maka dengan otomatis orang itu pasti akan diberkati secara ekonomi, secara kehidupan sosial, dan segala sesuatu akan bisa terjadi. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, dalam Yesaya pasal 60 tadi dikatakan bahwa sejumlah besar unta-unta muda membawa emas dan kemenyan dari Midian dan Sheba. Dan memang ada penafsir yang mengatakan bahwa ini adalah sebuah janji. Ketika Yesus lahir di dunia, maka orang-orang dari luar Israel, mereka datang membawa emas, kemenyan dan mur kepada Kristus dan mempersembahkannya kepada Kristus. Dan ini juga yang akan dinyatakan oleh Tuhan kepada semua orang-orang percaya. Dan memang di hari-hari ini ada begitu banyak kesulitan, ada begitu banyak masalah yang sedang terjadi di sekitar kita. Tetapi kehidupan terang akan menjadi sebuah kehidupan yang tetap menarik orang-orang untuk hidup di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan di dalam ayat yang ke-7 bahwa orang Kedar, orang Nebayot, mereka akan membawa semua ternak-ternaknya. Itu artinya bahwa orang dari luar, di luar Kristus, orang-orang yang ada di luar umat pilihan Israel, mereka digiring oleh Tuhan untuk menjadi sumber berkat. Itu artinya bahwa Allah sedang menyatakan pekerjaannya yang besar bagi kehidupan orang-orang di dunia ini, sehingga apapun yang akan terjadi di sekitar kita hari-hari ini, nama Tuhan, nama Kristus akan tetap diagungkan, tetap ditinggikan ketika anak-anak Tuhan bisa menjadikan dirinya sebagai terang Kristus. Artinya memancarkan terang Kristus, artinya bekerja, artinya hidup di dalam kehidupan yang betul-betul akan menyampaikan terang Kristus itu dalam kehidupannya. Ketika kita menyatakan hal ini, bagaimanakah Allah dimuliakan oleh hidup orang-orang percaya? Firman Tuhan di bagian yang sudah kita baca, kalau kita baca di ayat yang ke-6 dari Yesaya pasal 60 tadi, dikatakan maka Tuhan akan memberitakan perbuatan masyhur Tuhan akan terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya. Dan 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9 menyebutkan pernyataan bagi kita bahwa pemberitaan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia itulah yang dilakukan oleh kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semarak keagungan Tuhan di ayat yang ke-7 dari Yesaya pasal 60 itu akan menjadi bagian orang-orang yang percaya kepada Kristus. Dan hari-hari ini kita percaya bahwa Tuhan sedang bekerja secara dahsyat dalam kehidupan orang-orang percaya, sehingga orang-orang percaya dalam situasi apapun,
dalam situasi kesulitan seperti yang terjadi sekarang ini, kita adalah terang Kristus. Kita adalah pembawa damai. Kita adalah pembawa sukacita. Kita adalah pembawa keselamatan Kristus. Kita adalah orang-orang yang sudah diutus Tuhan sebagai utusannya, sebagai terangnya yang ada di muka bumi ini. Bagi orang yang hidup menjadi terang Tuhan, hidupnya sebagai alat Allah. Ketika ia berkenan kepada Allah, firman Allah dalam otoritasnya berkata, musuh pun didamaikan dengan dirinya. Itulah yang disebut di dalam Amsal 16 ayat yang ke-7. Pernyataan Amsal ini benar-benar tergenapi di dalam kehidupan umat Israel. Sebagaimana dalam Yesaya pasal 60 ayat yang ke-10b. Dikatakan bahwa mereka yang terserak kemana-mana, mereka akan dikumpulkan kembali ke Sion. Mereka yang sudah terbuang dari kehidupan mereka di tanah perjanjian, mereka akan dikembalikan oleh Tuhan. Dan itulah yang akan membuat Israel menjadi kebanggaan. Itulah akan membuat orang-orang Israel menjadi berkat. Sehingga akhirnya berduyun-duyun orang-orang di luar Israel, bahkan mereka membawa harta benda mereka, itu sudah nyata. Dan saya berdoa di dalam nama Yesus, itu juga akan terjadi bagi orang-orang percaya Kristus pada hari ini. Tuhan akan menyatakan kuasanya. Tuhan akan membuka berkat tingkap langit surga bagi orang yang mencintai Tuhan, bagi orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dengan segenap kekuatannya, dengan segenap akal budinya. Dan Tuhan hari-hari ini sedang mencari orang-orang yang akan menjadi terang Kristus. Itu sebabnya firman Tuhan memberi kalimat perintah. Bangkitlah, jadi terang Kristus. Ada dua hal yang akan terjadi dari pembacaan kita di dalam Yesaya pasal 60. Ada dua hal yang terjadi akibat perkenanan Tuhan. Yang pertama, tadi dikatakan Israel kembali mengalami masa keemasan. Mereka akan menjadi makmur. Tuhan melimpahi mereka dengan harta daripada musuh mereka. Ayat yang ke-5 sampai ke-6, ayat 11, ayat yang ke-17. Ibadah Israel akan kembali berkenan kepada Tuhan di ayat yang ke-7. Hidup mereka di tanah perjanjian akan dilimpahi sukacita, kebenaran, damai sejahtera, karena Tuhan sendiri hadir di tengah-tengah umatnya. Saya deklarasikan di dalam nama Yesus Kristus, ketika Allah hadir di dalam rumah tanggamu, di dalam usahamu, dalam pekerjaanmu, di dalam pendidikanmu, dalam kehidupanmu sehari-hari, maka akan ada damai sejahtera, maka ada sukacita, maka akan ada kesuksesan dan keberhasilan di dalam kehidupan keluargamu, dalam kehidupan usahamu, di dalam pendidikanmu pada hari-hari ini. Itulah yang Tuhan nyatakan oleh firman Allah. Kedua, dikatakan bahwa kehidupan anak-anak Tuhan yang menjadi terang itu menjadi satu magnet tersendiri untuk orang-orang dalam kegelapan akan masuk di dalam terang. Dan firman Tuhan berkata bahkan orang-orang yang dulunya jauh daripada Tuhan, mereka akan dikembalikan oleh Tuhan melalui hidup orang-orang yang menyerahkan hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Pemulihan akan terjadi dengan sempurna dalam kehidupan setiap orang yang akan menjadi hidupnya terang dalam segala jalan-jalan yang ia lalui. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya setiap orang yang hidup di dalam hidup melayani Tuhan dalam terang Kristus, dan Tuhan yang akan bertanggung jawab atas segala kehidupannya. Itulah kunci yang menjadikan hidup orang yang menjadi terang akan diberkati. Dan segala sesuatu apa yang dibutuhkan, yang diperlukan, Tuhan yang bertanggung jawab. Karena ia sedang berada di dalam sebuah kehidupan yang istimewa,
menjadi terang Kristus. Menjadi terang Kristus bukan hanya sebagai seorang pengkhotbah. Menjadi terang Kristus adalah bekerja melakukan semua panggilan hidup kita dimanapun kita berada. Sebagai seorang pegawai negeri, sebagai seorang yang usaha, sebagai seorang karyawan, sebagai seorang ibu rumah tangga, dan apapun kehidupan yang sedang kita jalani sebagai panggilan dalam kehidupan kita, Allah mau supaya kita menjadi terang Kristus. Ketika kita menjadi terang Kristus, maka Allah akan bertindak dalam kehidupan kita. Dan segala sesuatu apa yang menjadi keperluan kita, itu tanggung jawab Tuhan. Karena kita berada di dalam panggilan yang benar untuk melakukannya, menjadi sumber kehidupan di mana terang Kristus akan dinyatakan melalui hidup kita kepada orang-orang yang ada di muka bumi ini. Amin. Amin.